اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وسلم علم هذا الكتاب خصوصا علم هذا الكتاب تنقل القول والحديث شيخ محمد بن عمر النووي البغدادي والشيخ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السلوطي ورسوله مبروهم وجب الحقوق عليهم أجمعين الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلن درجاتهم في الجنة ويرضى علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلى الله عليه وسلم أفضل العالم على عبد أفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والله أعلم بالصواب. بسم الله الحمد لله. قال المصنف رحمه الله وأدام النفع به وببركة الأمومه وبكنت الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqna fahma. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sahabat-sahabat saya, diantaranya Ustaz Masyhur SPD ya, guru saya, sahabat saya Ustaz Mulyadi, dan orang tua kita Haji Soleh, Ustaz Mulyadi, Bapak Selamat, dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, hadir juga banyak remaja putra, remaja putri, anak-anak semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini, rutinitas ini malam Kamis yang di bulan Juli ya, ini malam di tempat ini malam terakhir. Nanti kita akan lanjut setelah pembangunan selesai. Jadi ini malam di tempat ini, besok malam di belakang. Tetap majelis ratib tapi di belakang. Malam Rebo, malam ya udah belum ya? Malam Kamis depan ya udah di belakang. Malam Kamis tanggal 27 udah di belakang. Tanggal awal bulannya muter, kita mulai Agustus muter. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ingin berketempatan, tafadhol silakan. Mungkin ada rumahnya yang ingin berketempatan majelis ratib malam Kamis, dipersilakan. Ya, mau sempit, mau lega, mau bagaimana, jangan mikirin makanan. Ya, jangan mikirin makanan dari kita untuk kita. Yang penting niat aja, rumahnya pengen ketempatan, gitu. Jadi sambil kita insya Allah mudah-mudahan dengan pangkat kebesaran Nabi Muhammad, dengan karomah keberkahan daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan doa para jamaah, para orang tua, para guru-guru, insya Allah mustajab doa kita, dipermudah segala. Begitu banyak ya yang sangat luar biasa. Nanti di pertemuan muter kita akan bahas fikih, hadis
Ya, masih banyak sih yang belum kita kelewatan, tapi satu hadis akan saya bacakan. Selanjutnya pembahasan fikih. Nanti ada tanya jawab. Kemarin pengajian ibu-ibu baru dibuka lagi di Cipinang Besar Utara di RW 07 tuh. Sangat luar biasa antusias ibu-ibu pada bertanya. Ternyata perkara hal ibadah masih banyak yang belum paham. Ya, perkara hal ibadah yang kecil masih banyak yang ragu. Ragu gimana? Ragu-ragu sholat. Kalau sholat ragu-ragu, bagaimana tuh? Waswisuki sudurinas minal jinnati wanas. Sholatnya ragu-ragu. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ah, nggak kali. Gitu. Kadang-kadang kan gitu. Perut lagi ngeblebek, kita sembahyang Allahu Akbar. Ya kan? Perut blebek. Udah habis sujud, ragu-ragu tuh kentut kagak tadi ya? Itu udah kagak tadi. Ada lagi yang sholat subuh saking ngantuk banget, pakai doa Allahumma dipaksain, ngantuk. Baru rakaat pertama dia lupa. Wah lupa bacaannya, lupa bagaimana tadi, udah ruku belum, udah sujud belum, saking ngantuk itu. Ini namanya keraguan-raguan di dalam sholat. Bagaimana hukumnya keraguan-raguan di dalam sholat? Nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Malam kita dalam keadaan junub, malam kita dalam keadaan hadas besar, malam kita belum keramas. Tiba-tiba azan subuh berkumandang, kita kesiangan bangun jam 5:05. Ketika kita bangun jam 5:05, malam kecapean, keramas. Ya, malam kecapean. Kita bangun jam 5:05, ternyata mati lampu, air mensember. Nah, ini perkara yang susah-susah gampang nih. Kita dalam keadaan junub, ya, kita dalam keadaan hadas besar, ya. Terus kita bangun jam 5:05. Setelah bangun jam 5:05, kita masuk ke kamar mandi, pakai senter, pakai lilin, dalam keadaan mati lampu, atau enggak mesin air mati. Ternyata air mensember. Itu air emang sengaja digerocokin, ditutup pakai tutupan, ada tutup ayam tuh, tutupan ember. Tinggal seember-embernya. Sedangkan kita harus mandi hadas besar, meratakan air cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Kalau mandi hadas besar pakai sabun sama pakai sampo, ya, itu kurang sah, tapi kurang afdal. Yang afdal bagaimana? Ratain dulu air tuh, kan karena dua. Niat sama ratain air, airnya mengalir. Tuh. Gitu. Nah, ini perkara yang sangat gampang susah. Tapi kita kudu tahu, jangan pakai malu-malu, perkara agama nanya, sehingga kita ibadah nggak sia-sia. Kita mau hakikat, kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mau sembahyang, mau sedekah, tiba-tiba Allah turunin duit 1 miliar. Amin. Amin. Ya, tiba-tiba suami pulang bawa duit 1 miliar. Wah, jalan gagah banget, jalan gagah. Naik motor ngebut, bos, takut ditegur orang. Pulang beri 1 miliar karena ingat ada pembangunan majlis taklim dan pembangunan masjid at-taqwa, ya kan? Nggak ada ilmunya, disedekahin 1 miliar itu. Wah, kata Ustaz, sedekah itu pahalanya sangat luar biasa, dapat menolak bala, dapat memanjangkan umur, dapat mencegah daripada mati yang sangat kurang bagus. Wah, saya sedekahin aja, Pak, semuanya 1 miliarnya buat pembangunan masjid atau pembangunan majlis taklim. Salah namanya. Kenapa? Karena kita masih punya urusan dunia. Enggak semuanya. Bagaimana perkara zakat, bagaimana perkara wudu, ya, bagaimana perkara sholat, nanti kita bahas tuh. Sholatnya rukunnya perempuan sama rukunnya laki-laki ada berbeda dikit, walaupun sama-sama nungging, gitu tuh. Sujudnya laki-laki dan sujudnya perempuan berbeda dikit, begitu. Nah, ini perkara-perkara yang gua mah bisa,
Gua mah paham, gua mah ngerti. Tapi apa? Nanti ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kita minta amal sholat kita minta amalan-amalan puasa kita minta amalan-amalan zikir kita, ternyata semua mardud la tuqbalu, ditolak, kagak diterima. Kenapa? Karena ibadah tidak menggunakan ilmu. Ibadah nggak menggunakan ilmu, ya, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita akan bahas bab air. Perkara air tadi tinggal seember, air terbagi-bagi menjadi berapa, nanti kita akan bahas tuh. Ya, nanti kita akan bahas. Tetap makanya istiqomahin apapun keadaannya. Abi, saya lagi dapat, lagi head, boleh nggak saya hadir? Nggak boleh. Lagi head, malam Kamis ada pengajian, datang boleh. Megang ratib nggak boleh, megang yasin kagak boleh. Kalau datang boleh nggak? Nggak boleh. Duduk ngaji. Terus orang baca ratib, saya ngikutin boleh nggak? Boleh. Tuh. Ya. Jadi perkara jangan begini. Jangan lantaran sesuatu kecuali uzur sakit. Baru kita nggak hadir. Kalau waktunya kita sempat hadir, kenapa? Ini cara gampang ngampunin dosa. Ini cara gampang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat, sanggup nggak Bu? Ibu di dalam sholat sunnah 1000 rakaat, sanggup nggak? Sholat taraweh pengen yang cepat atau yang lama? Hah? Gua yang dapat. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat sanggup. Nah, kalau Johor berapa rakaat? Kadang ketangkep, kadang kagak ya. Kadang sempet, kadang kagak. Giliran sholat 1/3 cepat banget. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, teh belum diminum, disediain teh belum diminum, masih panas sama kopi. Lah, sholat udah ada. Dari mana Bu? Sholat apa? Zuhur. Gak ada 1/3 Bu, biarin repotin malaikat. Ya Allah. Di perkara-perkara ibadah yang harus kita paham. Jangan diremehin, jangan dikendorin. Apapun keadaan kita, baik kita dalam keadaan head, dalam keadaan apapun, datang. Kalau perempuan nggak masalah, kenapa? Karena ngajinya di rumah, bukan di masjid dan bukan di musola. Hadir aja dah. Jider, jiping, giler. Yang saya balas kemarin tuh. Jider, jiping, giler. Ngaji nyender, ngaji nguping, ngaji ngiler. Ya kan? Kipas angin depan palanya. Gitu. Ngaji lama banget, kali ceramahnya udah jam 9:15 menit, ngantuk gak jembut-jembutan. Ya kan? Ada guru di depan mau dia paham nih, dia mau jembutan. Gak tanya merah matanya. Ya begitu tuh. Jadi perkara-perkara yang segala sesuatunya, ya, dalam keadaan apapun, luangin waktu. Jangan nunggu waktu luang. Jangan nunggu waktu luang. Gua mah nggak butuh majelis zikir. Gua mah nggak butuh majelis sholawat. Gua nggak butuh majelis manakib. Gua nggak butuh majelis kayak begitu. Yang gua butuh sekarang adalah cari duit. Bagaimana gua bisa kaya? Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang diperbudak dunia dan sombong. Ini malaikat, orang tersebut sangat bahagia. Kenapa? Di dalam kubur nggak pakai pertanyaan man rabbuka. Luar biasa. Kita masih dapat pertanyaan. Kalau dia nggak dapat pertanyaan. Kenapa? Langsung dibejek sama malaikat. Kata malaikat, gua tungguin dulu. Masuk ke dalam kubur, ditutupin pakai papan, jangan pakai nomor, jangan. Ya, kalau pakai nomor kayak tutupan warung. Jadi tutupin pakai papan. Biasanya nama anaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati, mati sholat, selesai, diurung, malaikat ruman datang niupin ruhnya, ditiupin ruh, bangun, kata malaikat, bangun, kita hadapan malaikat yang galak-galak. Lu ya yang kagak mau ngaji, lu yang kagak mau sembahyang, lu yang kagak mau berkumpul dengan tetangga, lu ya yang sombong, lu ya yang aku, gua tungguin lu, kata malaikat. Ini malaikat yang ngomong. Ini kenapa? Cerita itu ngarang-ngarang. Baca, ada tuntunannya di dalam Al-Quran, ada tuntunannya di dalam hadis, ada tuntunannya di dalam perkara-perkara dan perkataan ulama-ulama kita.
Jadi jangan remehin majelis-majelis zikir. Jangan remehin majelis zikir, jangan remehin majelis sholawat. Ya, ini sangat luar biasa. Nanti kita bakal bahas tuh. Nah, kita dalam perjalanan pulang ke Pemalang atau enggak pulang ke Semarang atau enggak pulang ke tempat istri saya atau ke tempat Umi jauh di Rembang, ya jauh banget. Ternyata di tol Cipali macet, merayap, perut mules, mblebek. Kenapa? Karena dalam macet apa aja kita minum, apa aja kita makan, begitu. Kalau lagi macet tuh kita cemilin aja. Ada biskuit habis, ada kerupuk udah belum habis, ada kacang habis, apa aja habis tuh. Di tengah perjalanan macet lagi, blebek tuh perut, sakit perut dah. Rest area jauh di tol Cipali, akhirnya kita menepi, minggir. Nah di minggir udah kebelet banget, akhirnya kita buang juga itu ya gas dan isi-isinya, gas dan rudal-rudalnya kita buang, ya kan? Nah air tinggal sebotol-botolnya. Ada dua pilihan, kalau kita pakai cebok kita nggak minum, ya kan? Kalau kita pakai cebok kita dalam keadaan haus, kalau kita pakai cebok kita minum nggak minum. Tapi kalau kita pakai minum kita ngecebok. Ini pilihan yang lengkap nih bu. Ibu-ibu yang di dalam dengar gak nih? Saya pengen tanya, mau itu air tinggal sebotol, mau minum apa mau cebok? Nah, cebok ya. Nah, saya kasih pilihan lagi sekali lagi nih. Kalau diminum nggak bisa cebok, tapi kalau cebok nggak bisa minum. Ceboknya meper. Gimana bu? Pakai apa? Pakai baju? Pakai batu? Ledes bu? Pakai batu. Nah nanti di sini ada bisa pakai batu, cuman jangan sembarangan batu kita ambil. Jangan yang tajam. Bisa kita ke rumah sakit. Ambil batu di sini takarannya kurang lebih ada 8 sampai 7 udah tuh boleh, ya kan? Atau enggak 3 batu. Paling banyak kalau rada banyakan tuh batunya. Tapi lihat dulu batunya yang bagaimana. Kalau batunya batu asal batu gatel, batunya kasar, habis kita pada bokes. Dua itu, ya kan? Yang ada ntar selesai istinja, selesai cebok, jalannya ngangkang. Kenapa lo? Gatel gitu. Bukan gatel lagi, perih. Nah ini ada tuntunannya bagaimana hukum istinja. Ya, sekarang ada tisu basah. Bagaimana tuh cebok pakai tisu basah? Ya, bagaimana kita cebok pakai kertas, pakai daun, pakai tisu kering, atau enggak pakai kain? Ini semuanya ada tuntunannya di dalam fikih. Ya, ada tuntunannya di dalam fikih. Ya, habis itu kita belajar air. Habis kita belajar air, belajar wudu. Habis belajar wudu, belajar sholat. Kalau airnya udah paham, habis airnya udah paham, cara ceboknya udah paham, cara wudu, cara istinjanya udah paham, rukun wudunya, syarat wudunya yang membatalkan wudunya udah paham, pasti yakin sholatnya diterima Allah Subhanahu. Amin. Tapi kalau wudunya nggak paham, wudunya berantakan, istinjanya berantakan, mandinya berantakan, sholatnya bakal ditolak sama Allah, nggak diterima. Kenapa? Karena wudunya nggak benar, nggak sah, mandinya nggak sah, segala sesuatunya nggak sah. Ada pilihan, ya kita junub nih. Ternyata ini panjang lagi kalau berbicara masalah fikih, sangat luar biasa dalam nih. Tapi ini perlu diomongin. Ada ibu-ibu yang nanya kemarin tuh, ya. Pertanyaannya luar biasa. Pak Ustadz, saya mau nanya, boleh nggak katanya sholat nggak pakai tanah dalam? Ya kan? Luar biasa. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ternyata mereka masih ragu. Orang banyak yang ibadahnya ragu-ragu. Ya kan? Kalau keraguan-raguan, kita lagi sholat, ada anak kita lewat, bandelnya luar biasa, ternyata gelas kesenggol, kumprang aja. Nah saya pengen tanya, ibu-ibu batalin apa ibu-ibu lanjutin? Bu, dah pada tidur apa ini?
Nah, kalau lagi sembahyang ternyata cucu anak lewat gelas pecah. Saya pengen tanya, lanjutin apa batalin? Lanjutin, ternyata ini kelasan luar biasa pada khusuk banget. Bumerang aja. Ya Allah, tuh anak bandel bata, tuh kucing apa anak buaya. Begitu dalam hati. Ya kan? Mikir itu berpikir, lupa akhirnya sholatnya. Nah, di sini di fikih dijelaskan lagi bagaimana tata cara melengkapi dan menyempurnakan ibadah sholat. Ada sujud sahwi setelah salam, ada sujud sahwi sebelum salam. Nanti itu kalau lupa daripada rakaat. Ini macam-macam dah di dalam fikih, perkara-perkara fikih. Ya, fikih banyak banget pendapatnya. Dari mazhab Imam Anu, ya kan? Asal jangan Imam Keder. Nggak boleh tuh. Ya, yang kita ambil benar-benar Imam Syafi'i, ya, yang benar-benar thariqah yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, ya, nanti Kemis yang akan datang tetap masih di tempat saya. Ya, di belakang di RT 3 RW 14. Kalau yang nggak tahu alamatnya nanti pakai Google Map aja, Google Map Rumah Pak E. ya. Gitu. Jadi malam Kamis yang akan datang tetap masih baca ratib dan baca fikih. Nanti malam Kamis yang akan selanjutnya di awal bulan, siapa yang mau berkesempatan dipersilahkan. Sekali lagi, jangan mikirin air, jangan mikirin makanan. Air botol 1 dus, air gelas 2 dus saya siapin dari majelis dan sholawat Ziyadatul Adwan. Udah dikirim, tinggal makanan. Insya Allah ada makanan-makanan apaan kek, ya kan, pisang geprek kek namanya, bakwan apa aja dah dari kita buat kita. Jadi ibu-ibu yang ingin berkesempatan, yang ingin tempatnya mau berkah, mau dibaca yang Ratibul Haddad, yakin Bu, ini saya ceritain lagi, sekali lagi saya ceritain. Ya, ini berkahnya Ratibul Haddad, berkahnya Imam Haddad, berkahnya Ratibul Haddad, Yasin yang sering kita baca, sama istighfar. Allah kabul sedikit-sedikit hajat-hajat saya yang tadinya sulit. Mau ngebangun, saya bilang Mas Ahmad kayaknya kagak jadi dah. Emang apa? Kita dipesengketain, kita digugat, kita suruh bayar, mau diusir. Saya lagi minta lagi sama Imam Haddad, kalau kau redo punya ratibmu dibaca di majelis saya, kasih kemudahan. Ini tempat, kasih kemudahan duitnya, kasih kemudahan rezekinya. Yang keras bikin halus, yang halus bikin lembut. Minta semuanya ditundukin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi enggak ngimpi juga. Baca ratib bertahun-tahun, bagaimana ngimpi, pengen punya tempat, kagak ngontrak, kagak bayar, gimana caranya? Minta lagi sama Allah. Minta sama Allah, dikasih jalan. Nah, yuk bareng-bareng, jangan ngeremehin ratib. Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang udah jamin. Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, siapa yang rajin membaca ratibku, hidupnya nggak bakalan susah di dunia, baik di akhirat. Ya, yang kedua, dia wafat pasti yakin, dan aku jamin, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dia wafat pasti dalam keadaan husnul khotimah. Pasti dia dalam keadaan baik, dan 70 hajat-hajatnya diangkat oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja ya informasi dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kami ucapkan kedatangannya para guru, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu-ibu yang sudah membawa makanan. Saya ucapkan terima kasih. Kita baca Fatihah yuk. Fatihah ini kita niatkan buat majelis taklim dan sholawat Ziyadatul Adwan agar diberikan kelancaran dalam pembangunan. Dan buat jamaah kita yang belum bisa hadir pada malam hari ini, tadi ada Maknung lagi kurang sehat ya Ustaz ya, lagi sakit gigi Maknung. Siapa lagi yang nggak hadir tuh? Matuti ada Matuti? Ada. Siapa lagi yang nggak hadir? Pemuni ya? Pemuni lagi nggak hadir juga. Terus siapa lagi? Siapa sih? Maknum, terus Pemuni, terus Positi, terus apa lagi?
Ya pokoknya semuanya dah yang sebutin kalau di absen panjang. Yang belum pada hadir, yang lagi ada halangan, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya. Allah berikan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya dan bisa kumpul di majelis ini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya dan ya saudara-saudara kita, jamaah kita yang lagi susah duit, mudah-mudahan diberikan duit yang berkah, yang banyak, yang punya usahanya berkah, duitnya makin berlimpah, rezekinya makin banyak dan berkah, dan anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Yang punya usaha, mau dagang, mau apapun usahanya, diberikan usaha yang berkah, pancaran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat duit dari Allah yang tak terduga, yang halal, yang berkah, yang banyak. Yang lagi usaha, yang lagi nyekolahin anak biar gampang duitnya, anaknya biar jadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita punya hajat-hajat yang kabul, insya Allah semua hajat kita, doa kita diangkat, diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Doain saya punya orang tua Ibu Kurniasi dan juga Bapak Ustaz Muhammad Husin, dan juga orang tua saya, ibunda saya Bapak Ibu Marsuna binti Mamat, yang semuanya lagi diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, punya sakit diangkat segala penyakitnya, punya hajat kabul hajat-hajatnya, dan semuanya kita juga semuanya kabul hajat-hajatnya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firlana wal walidina